Sebuah kitab suci jika benar bersumber dari Tuhan, tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya, terlepas siapapun yang menerima wahyu tersebut. Mari kita cek apakah Bible umat Kristiani memenuhi kriteria tersebut. Tuhan menjadi manusia selalu saja dianggap bukti maha kuasa Tuhan bagi umat Kristen. Walaupun tidak ada satu ayat pun yang mengatakan akulah Tuhan yang menjelma menjadi Yesus. Ya, mungkin bisa diakibatkan dari ketidakkonsistenan ayat-ayat dalam Bible mereka. Bisa dibuktikan dalam tulisan ayat-ayatnya yang saling kontradiksi satu sama lain. Sayangnya, umat Kristen tidak mau berpikir, jika benar penulis-penulis tersebut dapat dari Tuhan, tentu tidak ada kontradiksi. Mari kita buktikan amburadulnya Bible untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya Tuhan bisa dilihat apa tidak? Berikut ini di mana ayat yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Begitu juga dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dan 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dan juga bisa dilihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dari beberapa ayat tadi sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Namun dalam ayat lain malah Tuhan bisa dilihat. Bukankah sangat bertentangan dan tidak meyakinkan kebenarannya? Yang mana yang benar? Berikut ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan bisa dilihat. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lihat juga pada Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Dan Kejadian 26 ayat 24 pun menyatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Terbukti bukan bahwa apa yang dituliskan Bible Kristen sungguh saling kontradiksi. Satu sisi Tuhan bisa dilihat, tapi di ayat lain menyatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Bahkan ada yang lebih lucu, Tuhan kelihatan kakinya. Simak ayatnya. Keluaran 24 ayat 9 sampai dengan 10. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Dan Tuhan kelihatan sedang duduk. Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bahkan ada juga Tuhan bisa dilihat dari jauh. Buktinya Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itulah fakta-fakta bahwa isi Bible Kristen sungguh amburadul. Jika berpikir logis, mana mungkin kitab Tuhan tidak tentu begitu. Salam akal waras, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, and subscribe. Terima kasih.